Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak level 6 SDI Al-Abidin. Bertemu lagi dengan Miss Anita yang tentunya dengan pelajaran bahasa Indonesia. Kabar kalian hari ini bagaimana? Semoga selalu sehat ya. Dan jangan lupa selalu tersenyum. Untuk hari ini, sebelum memulai pelajaran kita, alangkah baiknya marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, sebelum memulai pelajaran, Miss akan ajak kalian untuk berinjim dulu. Berinjim kali ini, Miss ingin melatih konsentrasi kalian biar lebih baik lagi. Oke, yang biasanya kalian menunjuk satu itu dengan jari seperti ini, dengan jari telunjuk. Sekarang diganti dengan satu dengan kelingking. Kamu kelingking untuk yang kedua, untuk dua itu jari tengah dan jari manis. Kalau tiga itu seperti ini, jari tengah, jari manis, dan kelingking. 4 itu yang ditekuk adalah jari manisnya. Dan 5 seperti biasa. Sudah siap? Kita akan konsentrasi dengan jari yang diganti tadi dengan lagu 1, 2, 3, 4 seperti itu ya. Sudah siap? Yuk kita mulai hitungan ketiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 1. Dua kali. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 1. 5, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 5, 1. Gimana? Mudah kan? Pasti kalian bisa itu. Jarinya nggak jadi keriting kan? Ya, besok kapan-kapan kita berinjim itu lagi ya. Semangat! Hari ini Miss Anita akan membahas tentang kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Perhatikan materi yang Miss Anita jelaskan ya. Ya anak-anak solih-solihah, pertama kita akan membahas tentang pengertian kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang sama persis seperti yang dikatakan oleh pembicara. Sedangkan untuk ciri-ciri kalimat langsung ada 3. Yang pertama, menggunakan huruf kapital pada huruf pertama petikan. Yang kedua, adanya tanda koma sebagai pemisah. Yang ketiga, ditandai dengan tanda petik. Begitu anak-anak untuk ciri-ciri kalimat langsung. Ya, perhatikan cara menulis kalimat langsung. Contoh kalimat langsung. Doni mengatakan. Ya. Doni mengatakan di sini termasuk mengiring. Doni ditulis dengan huruf kapital karena di awal kalimat, selain itu juga sebagai nama orang. Doni mengatakan, ini namanya pengiring. Setelah itu kalian beri tanda koma. Setelah tanda koma adalah tanda petik. Nah, tanda petik ini menandakan bahwa si pembicara sudah mulai berbicara. Doni mengatakan, hari ini, ya, setelah petik hurufnya kapital.
Hari ini aku akan pergi ke Surabaya. Karena dia memberitahu, jadi diakhiri dengan tanda titik. Ya. Setelah tanda titik, barulah tanda petik. Seperti itu anak-anak, untuk kalimat ini termasuk kalimat langsung yang pengiringnya ada di depan. Sekarang Miss akan ubah jika pengiringnya ada di belakang. Perhatikan ya. Petik dulu bahwa si pembicara sudah mulai berbicara. Hari ini ya, diawali dengan huruf kapital. Hari ini aku akan pergi ke Surabaya. Ya, setelah itu bagaimana tanda bacanya? Berupa koma, lalulah petik. Nah, pengiringnya itu tidak kapital, kecil saja. Kata Doni. Titik. Ya, seperti itu untuk pengiringnya ada di belakang. Begitu ya, anak-anak. Sekarang kita akan membahas tentang kalimat tidak langsung. Pengertiannya adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk berita. Adapun untuk ciri-ciri kalimat tidak langsung, yang pertama, tidak menggunakan tanda petik. Yang kedua, terdapat perubahan kata ganti orang. Saya atau aku digantikan dengan dia atau ia. Kamu atau dia digantikan saya atau nama orang. Kalian digantikan dengan mereka. Ciri yang ketiga, terdapat kata tambahan. Biasanya berupa kata hubung, yakni bahwa, sebab, untuk, dan agar. Ya, dari materi yang sudah kalian simak, selanjutnya kita akan praktik menulis kalimat tidak langsung. Dari contoh kalimat berikut yang berupa kalimat langsung, akan kita ubah menjadi kalimat tidak langsung. Perhatikan ya. Kita ubah menjadi kalimat tidak langsung. Perhatikan. Dari kalimat langsung, Doni mengatakan, hari ini aku akan pergi ke Surabaya. Diubah menjadi Doni mengatakan bahwa, ada kata tambahan bahwa, ya, hari ini aku diganti dengan dia. Hari ini dia akan pergi ke Surabaya. Titik. Ya, ada kata yang berubah anak-anak, dan juga ada kata tambahan, yakni berupa bahwa, dan kata yang berubah adalah kata ganti orang. Kalau di kalimat langsung tadi, aku berubah menjadi dia. Begitu ya.
Semoga kalian bisa paham dengan apa yang Miss Anita jelaskan tadi. Setelah ini kalian buka buku Sasepi Bahasa Indonesia halaman 34. Kerjakan soal yang kalimat langsung diubah menjadi kalimat tidak langsung. Ditulis dalam buku tulis, lalu difoto, masukkan dalam Google Classroom kelas masing-masing. Begitu ya anak-anak? Oke? Sekian untuk pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Miss tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak level 6 SDI Al-Abidin yang Miss Anita banggakan. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Miss Anita dalam pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang menulis yang baik dan benar sesuai dengan SPOK. Ya, apa itu SPOK? Setelah ini kalian perhatikan dengan baik-baik ya. Kalimat adalah gabungan kata yang memiliki makna atau arti. Sebuah kalimat yang baik terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan yang disingkat dengan SPOK. Apa itu subjek? Subjek adalah pelaku yang melakukan kegiatan tertentu. Pada umumnya, subjek berupa kata benda seperti nama orang, binatang, tumbuhan, dan benda. Contohnya, Ridwan, burung, siswa, ibu, bunga mawar, dan lain-lain. Setelah ini, kita akan belajar tentang predikat. Apa yang dimaksud dengan predikat? Predikat adalah unsur kalimat yang menyatakan kegiatan yang sedang dilakukan subjek. Predikat biasanya berupa kata kerja. Contohnya, makan, minum, memasak, membaca, dan lain-lain. Selanjutnya, apakah objek itu? Objek adalah sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Biasanya objek berupa kata benda. Pola kalimat yang terakhir adalah keterangan. Keterangan berfungsi sebagai penjelas tentang bagaimana, di mana, atau kapankah suatu peristiwa dalam kalimat itu terjadi. Berdasarkan fungsinya, keterangan dibagi menjadi 6. Yang pertama, keterangan tempat. Contoh, ke rumah, di sekolah, pada ujung jalan, dan lain-lain. Kedua, keterangan cara. Contoh, dengan benar, secara tak sengaja, dan lain-lain. Yang ketiga, keterangan tujuan. Contoh, demi lulus ujian, untuk bertemu saya, agar bersih, dan lain sebagainya. Yang keempat, keterangan alat. Contohnya, dengan menggunakan cangkul, dengan mengendarai sepeda, dan lainnya. Kelima, keterangan waktu. Contoh, pada zaman dahulu, di hari Senin, jam 7 pagi,
saat musim kemarau, dan sebagainya. Dan keterangan yang keenam adalah keterangan penyerta. Contoh, bersama ayah, dengan kakak, ditemani sahabat, dan lain sebagainya. Anak-anak, setelah ini kita akan mempelajari tentang pola-pola dasar kalimat bahasa Indonesia, supaya kalian bisa menulis kalimat yang baik dan benar, sehingga kalian harus memahami apa sih pola-pola dasar kalimat bahasa Indonesia itu. Pola yang pertama adalah SP, subjek dan predikat. Kalimat bisa dibentuk hanya dengan subjek dan predikat. Itu adalah pola yang paling minimal. Contoh kalimat, ayah makan. Ayah sebagai subjek, makan sebagai predikat. Pola 2, S, P, O, subjek, predikat, objek. Contoh kalimat, ayah makan pisang. Ayah sebagai subjek, makan sebagai predikat, pisang sebagai objek. Pola selanjutnya, S, P, pel. Subjek, predikat, pelengkap. Contoh kalimat, ayah makan yang manis. Ayah sebagai subjek, makan sebagai predikat, yang manis sebagai pelengkap predikat. Pola selanjutnya, S, P, O, pel. Subjek, predikat, objek, pelengkap. Contoh, ayah makan pisang yang manis. Ayah sebagai subjek, makan sebagai predikat, pisang sebagai objek, yang manis sebagai pelengkap objek. Selanjutnya, pola S, P, O, pel, K. Subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Contoh, ayah makan pisang yang manis dengan lahap. Ayah sebagai subjek, makan sebagai predikat, pisang sebagai objek, yang manis sebagai pelengkap objek, dengan lahap sebagai keterangan cara. Pola S, P, subjek, predikat, keterangan. Contoh, ayah makan dengan lahap. Ayah sebagai subjek, makan sebagai predikat, dengan lahap keterangan cara. Pola yang terakhir, S, P, O, K, subjek, predikat, objek, keterangan. Contoh kalimat, ayah makan pisang dengan lahap. Ayah sebagai subjek, makan sebagai predikat, pisang sebagai objek, dengan lahap sebagai keterangan cara. Alhamdulillah, materi yang Miss Anita sampaikan semoga mudah dipahami. Ya, setelah ini perhatikan dua gambar di samping.
Dua gambar ini nanti silahkan dibuat kalimat sesuai dengan pola yang sudah Miss Anita ajarkan. Nanti silahkan tulisan kalian difoto, lalu kirim ke nomor Miss Anita. Miss akan cek kalimat kalian juga kerapian tulisan kalian. Oke, semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Miss tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak level 6 SDII Al-Abidin yang solih-solihah. Hari ini kita akan belajar tentang jenis paragraf. Ya, yang pertama adalah paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang bertujuan untuk menceritakan suatu peristiwa atau kejadian sehingga pembaca seolah-olah mengalami sendiri kejadiannya. Ciri-ciri dari paragraf narasi, yang pertama, paragraf yang isinya berupa cerita. Nah, ini berupa cerita ya anak-anak. Nomor 2, cirinya adalah adanya tokoh-tokoh. Yang ketiga, adanya kejadian. Yang keempat, adanya latar atau setting yang berupa tempat, waktu, dan suasana. Perhatikan contoh paragraf narasi berikut ya. Setiap hari Rina tidak sarapan. Meskipun bundanya selalu menyiapkan makanan di atas meja, ia tidak pernah menghiraukannya. Lama-kelamaan ia terkena sakit mah. Nah, perhatikan contoh paragraf narasi berikut. Paragraf ini termasuk cerita. Ya, di situ ada tokoh Rina, juga ada sebuah kejadian. Jadi, ini termasuk paragraf narasi. Jenis paragraf yang kedua adalah paragraf deskripsi. Apa itu paragraf deskripsi? Ya, paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan sebuah objek dengan tujuan agar pembaca merasa seolah-olah melihat sendiri objek yang digambarkannya itu. Paragraf ini menggambarkan sesuatu dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Perinciannya ditekankan dengan penggunaan panca indera. Perhatikan contoh paragraf deskripsi berikut ya. Ruang rapat di kantor itu tertata rapi. Di tengah-tengah ruangan terdapat meja ukir yang sangat besar. Ada 8 kursi berwarna coklat muda. Di atas meja diberi vas bunga yang cantik. Vas itu berisi bunga lili yang masih segar. Nah, pada contoh paragraf tersebut menggambarkan sebuah ruang rapat ya. Nah, di situ dideskripsikan ruangnya tertata rapi, ada meja ukir yang sangat besar dan berwarna dan kursi yang berwarna coklat. Ya, juga ada vas cantik. Jadi dideskripsikan atau digambarkan seperti itu ya anak-anak. Berupa penggambaran sebuah ruang rapat. Paham ya? Selanjutnya, paragraf eksposisi. Apa itu paragraf eksposisi? Paragraf yang memaparkan atau menjelaskan sejumlah pengetahuan atau informasi. Tujuannya agar membaca mendapat informasi dan pengetahuan dengan sejelas-jelasnya.
Paragraf eksposisi juga dapat berupa petunjuk cara atau instruksi melakukan atau membuat sesuatu. Ya, di sini paragraf eksposisi adalah berupa penjelasan, ya, penjelasan sebuah informasi. Perhatikan contoh paragraf eksposisi berikut. Lahan basah memiliki peran penting bagi alam. Lahan basah melindungi tepi laut dari gelombang laut, mengurangi dampak banjir, menyerap polutan atau pencemaran, dan meningkatkan kualitas air. Lingkungan lahan basah juga penting sebagai habitat hewan dan tumbuhan. Banyak lahan basah yang menjadi rumah berbagai makhluk hidup yang mungkin tidak ditemukan di tempat lain. Nah, dari contoh paragraf eksposisi ini menjelaskan bahwa atau menginformasikan bahwa tentang lahan basah. Ada beberapa informasi tentang lahan basah pada paragraf eksposisi ini. Selanjutnya, paragraf persuasi. Ya, paragraf persuasi adalah paragraf yang bertujuan untuk memengaruhi, mengimbau, membujuk, atau merayu pembaca, sehingga pembaca terpengaruh untuk mengikuti keinginan penulis. Ya, kata kunci di sini adalah memengaruhi atau membujuk pembaca. Ya, ciri-cirinya adanya kata ajakan dalam paragraf. Contohnya, ayo, mari, titik-titik lah. Maksudnya di sini titik-titik lah adalah kata ditambahi dengan lah. Contohnya makanlah atau berupa ajakan yang nanti diakhiri dengan lah, seperti itu. Contoh untuk paragraf persuasi. Semua orang tahu yang namanya air putih. Setiap hari tubuh kita membutuhkan air putih yang cukup untuk mengaktifkan kinerja seluruh organ tubuh. Jika kita kurang meminum air putih, akibatnya kita akan dehidrasi. Air putih juga penting untuk mengganti ion yang hilang dari dalam tubuh. Jika kita kekurangan cairan di dalam tubuh kita akan menjadi lemas dan tak bertenaga. Untuk itu, mari kita biasakan untuk meminum air putih setiap hari, minimal 2 liter per hari. Nah, di situ termasuk paragraf persuasi karena ada kata ajakan, yakni kata mari. Seperti itu, anak-anak, mudah kan untuk paragraf persuasi? Ya, yang terakhir adalah paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah sebuah paragraf yang memaparkan pendapat, ulasan, pokok bahasan, dan ide pribadi penulis. Tujuan dari paragraf argumentasi yakni untuk meyakinkan serta memengaruhi pembaca agar mempunyai pendapat yang sama dengan pendapat penulis. Ya, ini berupa pendapat argumentasi itu. Nah, supaya tujuan bisa tercapai, paragraf argumentasi perlu disertai dengan fakta-fakta aktual seperti hasil riset, data, teori ahli, contoh, dan lainnya. Ya, contoh paragraf argumentasi. Ya, nih, perhatikan baik-baik ya, Nak. Jumlah yang diakibatkan dari kecelakaan di jalan raya tahun ini terus meningkat, bahkan lebih parah dari 5 tahun terakhir. Menurut data yang dirilis oleh kepolisian, tahun 2019 jumlah kasus kecelakaan mencapai 4.500 kasus, dibandingkan dengan tahun ini yang telah mencapai 5.300 kasus pada H+2 Lebaran, sehingga sudah dapat dipastikan akan semakin bertambah. Dari 5.300 kasus tersebut, persentase yang paling banyak adalah kendaraan bermotor
Meningkatnya angka kecelakaan ini disebabkan bertambahnya jumlah pemudik yang memakai kendaraan bermotor. Nah, ini termasuk argumen atau paragraf argumen karena di situ dicantumkan ada data ya. Jadi ini sebuah pendapat. Begitu anak-anak. Ya anak-anak solih-solihah, tugas hari ini adalah buatlah sebuah paragraf. Kamu nanti silahkan memilih salah satu dari jenis paragraf yang sudah Miss terangkan. Boleh berupa narasi, deskripsi, eksposisi, persuasi, atau argumentasi. Setelah ini, kalian silahkan klik link Google Form yang sudah Miss sediakan, dikerjakan di Google Form ya anak-anak solih-solihah ya. Oke, terima kasih. Untuk pelajaran hari ini sudah selesai. Miss ucapkan terima kasih sekali lagi. Miss tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.